Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID-19 ini. Pada modul ketiga ini kita akan membahas materi tentang pengantar atau kali ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan materi atau sharing kepada rekan-rekan semuanya terkait tentang sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materi sistem operasi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Saya Zakaria, bisa dipanggil dengan Zaki. Saya di Unpam mengajar kelas Sabtu atau kelas karyawan. Mungkin rekan-rekan yang sudah pernah masuk pada mata kuliah tatap muka pada semester sebelumnya mungkin pernah bertemu dengan saya. Oke, selanjutnya materi ini atau modul kuliah sistem operasi ini terdiri dari 3 SKS, artinya 18 pertemuan yang akan dibagi dalam 4 sesi e-learning, yaitu setiap minggunya terdiri dari 3 hari sebagaimana mata kuliah yang lain tentunya. Kemudian kriteria penilaian sama seperti mata kuliah yang lainnya, yaitu ada absensi, ada tugas, ada UTS, dan ada UAS. Untuk penilaian tugas, selain tugas mungkin nanti yang bisa saya berikan melalui forum e-learning, saya juga menilai atau mengambil nilai tugas melalui keaktifan rekan-rekan semua dalam forum diskusi. Artinya kalau rekan-rekan semua aktif dalam kegiatan diskusi, saya akan memberikan nilai tugas yang lebih, apalagi kualitas diskusinya atau komentarnya dalam forum diskusi baik dan bagus gitu ya. Tentunya akan saya berikan poin yang lebih baik. Untuk pertemuan satu ini kita atau modul 1 kita akan membahas tentang pengantar sistem operasi. Mungkin kata-kata sistem operasi sudah tidak asing lagi bagi kita, mungkin sejak SMA, bagi yang mungkin kuliah di jurusan SMK komputer dan lain sebagainya sudah tidak asing lagi, kita sudah biasa mengenal namanya sistem operasi. Baik, kita masuk tentang pengantar sistem operasi. Sebelum kita masuk, apa sih itu tentang sistem operasi? Kita perlu tahu fungsi, apa kegunaannya sistem operasi itu. Sistem operasi itu dapat diilustrasikan sebagai sebuah jembatan atau penghubung, atau lalu apa yang dihubungkan atau apa yang dijembatani oleh sistem operasi itu. Sebagaimana kita ketahui, sebuah komputer atau perangkat tanpa ada sesuatu yang dapat menghubungkannya dengan pengguna, maka sebuah perangkat komputer tidak akan dapat bermanfaat, tidak dapat digunakan. Sehingga lahirlah sebuah sistem yang namanya sistem operasi, penghubung antara pengguna atau user dengan perangkat komputer. Tanpa ada sistem operasi, mesin tidak akan bisa digunakan, perangkat mesin tidak akan bisa bermanfaat. Segala jenis mesin komputerisasi tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh manusia tanpa adanya sistem operasi. Sehingga dikatakan bahwa sistem operasi adalah sebuah jembatan atau penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Pengguna itu sendiri bisa manusia, bisa yang lain, bisa bisa perangkat,
bisa robotik dan lain sebagainya. Nantinya pengguna yang memanfaatkan sistem komputer itu sendiri. Lalu kenapa kita perlu jembatan? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mesin tanpa OS atau tanpa sistem operasi tidak akan bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna. Kenapa perlu penghubung atau jembatan? Karena terletak pada perbedaan bahasa. Mesin adalah bagaikan sebuah rangkaian atau gabungan beberapa besi atau maupun modul lainnya atau terbuat dari berbagai jenis item perangkat yang memiliki bahasa tersendiri, tentunya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Sehingga kita kenal ada namanya bahasa mesin dan ada namanya bahasa manusia. Sehingga sistem programmingnya pun berbeda. Bahasa mesin menggunakan programming bahasa mesin, sedangkan pengguna atau user akhir akan menggunakan bahasa manusia yang dapat dimengerti. Contoh, kita kalau hanya menggunakan bahasa mesin, kita dikasih sebuah komputer, maka pengguna tidak dapat menggunakannya secara langsung. Sehingga perlu adanya penerjemah atau penghubung yang menggunakan bahasa pemrograman bahasa manusia, sehingga kita atau manusia sebagai pengguna komputer itu dapat menggunakannya dengan baik dan dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Lalu apa pengertian sistem operasi itu? Nah, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Fungsinya apa? Ada fungsi umum. Satu, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Yang kedua, dia bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Jadi supaya user itu dapat mengerti tentang fungsi ataupun yang dapat digunakan dalam hardware itu. Begitu juga sebaliknya, supaya hardware dapat memahami keinginan user. Contoh, dia menyimpan sebuah data dalam perangkat storage. Tanpa ada penghubung yang dapat dipergunakan oleh user, maka proses penyimpanan tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena user tidak tahu, tidak memahami bahasa yang digunakan oleh mesin itu sendiri. Begitu sebaliknya mesin. Kalau hanya ada bahasa manusia saja, tidak ada bahasa mesinnya, maka proses penyimpanan juga tidak akan terjadi. Karena data tidak akan dapat tersimpan dalam sebuah perangkat storage atau penyimpanan. Karena tidak ada bahasa penerjemah di sisi mesinnya atau hardwarenya itu sendiri. Atau mungkin sering kita kenal drivernya ya kalau dalam sebuah perangkat komputer. Ketiga, dia bertugas untuk mengendalikan atau mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi dan bermacam-macam user. Dia sebagai koordinator atau kita juga sebut dengan controller. Dia akan mengontrol, mengatur, mengendalikan program supaya dapat berjalan pada sebuah hardware atau sebuah sistem komputer. Itu fungsi umum dari sistem operasi. Kemudian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Dari sudut
pandang pengguna, sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Tentunya kalau tidak ada sistem operasi akan kesulitan, bahkan tidak dapat digunakan oleh user itu sendiri. Kedua, sebaliknya dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer. Jadi dapat membantu seperti misalnya kita sudah biasa mengenal Windows, Linux, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem operasi kita gampang memanfaatkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam komputer itu sendiri. Bisa menggunakan bersama dalam waktu yang bersamaan. Itulah fungsi sistem operasi dari sudut pandang pengguna. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang sistem. Dari sudut pandang sebuah sistem dalam komputer itu sendiri. Sistem operasi adalah alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input dan output. Sehingga kita kenal di dalam sebuah komputer misalnya ada network, ada fungsi network, ada fungsi RAM, ada fungsi macam-macam, ada fungsi CPU. Kesemuanya itu baru dapat berjalan jika terdapat sistem operasi pada masing-masing alat atau perangkat tersebut yang dapat mengkonsolidasi antara perangkat. Kalau network card misalnya tidak memiliki bahasa sendiri, CPU memiliki bahasa sendiri, RAM memiliki bahasa sendiri, tidak terdapat sistem operasi yang dapat mengkonsolidasi kesemuanya, maka sistem komputer tidak dapat dipergunakan, tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sehingga sistem operasi itu berguna mengatur eksekusi sebuah aplikasi dalam sebuah komputer. Misalnya ada aplikasi network. Jika tidak ada sistem operasi maka fungsi network tidak akan dapat berjalan. Fungsi jaringan tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, sudut pandang tujuan. Jadi jika dilihat dari sudut pandang tujuan, sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan permasalahan user. Selanjutnya, abstraksi komponen sistem komputer. Ada user 2, ada user 3, ada user 4 dan seterusnya. Kemudian ada perangkat hardware. Kemudian di atasnya terdapat sistem operasi. Sistem operasi inilah yang akan bersentuhan langsung dengan user. Dan ada aplikasi-aplikasi lainnya tentunya yang dapat dimanfaatkan oleh user itu sendiri. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Yang pertama, hardware. Hardware sebagai penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh tentunya. Yang kedua adalah software, adalah sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukan terhadap hardware. Software tersebut dibagi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh user. Kemudian komponen yang ketiga adalah user,
di mana user adalah manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lainnya. Layanan yang terdapat dalam sistem operasi adalah pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor, seperti program web misalnya, seperti program editing atau dan lain sebagainya. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua adalah eksekusi program. Sistem operasi bisa meload atau menjalankan program ke memori dan menjalankan program tersebut. Jadi sistem operasi memerintahkan memori supaya dapat menjalankan atau mengeksekusi, mengeload sebuah program yang diperintahkan oleh user. Kemudian program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Yang ketiga, operasi I/O, input dan output. Program sedang dijalankan, kadang kala membutuhkan input dan output atau I/O. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna tidak bisa mengatur piranti I/O-nya secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi I/O. Manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas. Kadangkala juga harus membuat atau menghapus berkas. Jadi banyak sekali ya fungsi sistem operasi itu. Yang kelima, dia sebagai alat komunikasi. Kadangkala kita kebutuhan memerlukan informasi dari proses yang lainnya. Kemudian terdapat dua cara umum komunikasi yang dapat dilakukan oleh sistem operasi. Yang pertama, antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memory, message atau passing, yakni jumlah informasi dipindahkan antara proses oleh sistem operasi. Yang keenam, deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori, perangkat keras, I/O, dan di dalam program yang dijalankan oleh user. Artinya ini merupakan mestinya adalah fungsi mandatory. Karena jika terdapat kerusakan atau permasalahan dalam sebuah sistem komputerisasi, maka sistem operasi harus dapat mendeteksi, menginformasikannya kepada user bahwa terdapat sesuatu permasalahan dalam sebuah sistem komputer. Misalnya dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi dijalankan, atau melaporkannya kesalahan yang terjadi kepada pengguna. Kemudian adalah proses booting. Ada kegiatan pelaksanaan awal atau startup komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Proses booting dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menghidupkan komputer dengan melakukan power off atau menjadi power on. Yang kedua, dapat menekan tombol bersamaan tombol kontrol LTDL pada komputer yang sudah hidup. Dalam hal kita menggunakan Windows. Jenis-jenis sistem operasi, ada kita kenal DOS dulu ya, mungkin teman-teman sekarang belum pernah melihat namanya DOS, mungkin yang usianya atau lahir pada tahun 70-an atau awal 80-an masih dapat menemukan sistem operasi DOS ini. Di banyak hal tertentu masih dapat digunakan untuk sebuah sistem-sistem yang memerlukan kedekatan dengan sistem atau hardware, masih digunakan di beberapa tempat. Salah satunya mungkin di sistem perbankan. Kemudian ada Windows. Nah, tentunya ini juga kita sudah
semua kenal, apa itu Windows. Kemudian ada Macintosh. Sekarang istilahnya adalah Apple ya. Dulu namanya Macintosh dan dulu umumnya digunakan untuk grafis ya, untuk mendesain desain koran dan lain sebagainya. Kemudian ada OS2 atau operating system 2. Kemudian ada namanya Unix, ini juga masih banyak digunakan. Kemudian yang pertama DOS atau Disk Operating System merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS dibagi menjadi 3. Yang pertama DR-DOS dibuat oleh perusahaan Digital Research pada tahun 1988 dari hasil transformasi CPM Control Program. Digital Research didirikan oleh Gary Gildahl. Kedua, PC-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp. Namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang sekali digunakan, bahkan tidak ya. Yang ketiga adalah MS-DOS. Selanjutnya adalah Windows. Dirancang oleh Microsoft Corp. Pada awalnya dibuatnya Windows bukan merupakan sistem operasi karena Windows versi 3 untuk menjalankannya masih bergantung pada sistem operasi DOS. Tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna seperti multitasking dan multi-user. Ada Macintosh. Macintosh pertama dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation. Berbeda dengan sistem operasi yang lain, sistem ini hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Penggunaannya sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain, PC, tapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saya. Dulu emang dia ngelok pada sebuah perangkat yang dikeluarkan oleh Apple itu sendiri. Kemudian OS2 dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal. Unix ini pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe, tapi kini sudah digunakan oleh komputer mikro dan masih banyak digunakan. Nah, itu sekilas tentang pengantar sistem operasi. Selanjutnya, jika ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan sampaikan melalui forum diskusi. Dan jika ada sharing dari teman-teman semua, juga silakan sharing melalui forum diskusi, nanti kita bahas bersama. Silakan aktif dengan baik dan berkualitas tentunya, jangan hanya sekedar bilang saya hadir dan lain sebagainya. Silakan aktif dengan baik, silakan diskusikan, silakan sharing tentang pengalaman maupun tentang pengetahuan yang didapatkan baik dari bangku kuliah maupun dari tempat kerja bagi yang sudah kerja maupun dari tempat yang lain. Demikian pengantar sistem operasi. Nanti selanjutnya kita akan bahas detail materi pada pertemuan atau modul-modul berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.